penasehat si Tuan Liu. Hah? Awal key connection stage, kata si pangeran sambil diperlihatkan jalan. Lalu si pangeran berkata, aku pikir dia itu orang kuat, tapi rupanya dia cuma biasa-biasa aja. Bisa dianggap kuat sebagai negara kecil, tapi kerajaan Tianshuan dia menjadi kerajaan biasa, kerajaan tingkat 1. Hei yang mulia, sambil mereka pun melakukan chess. Raja, bukankah dia seharusnya memberi hormat? Bukankah penghormatan antara raja dan bawahan, tapi penghormatan antara raja yang mulia dan junior? Bener, cara dia menyapa raja benar-benar aneh dan gak sopan. Tunggu, ada 3 keluarga kerajaan besar di anggota kerajaan ibu kota. Aku belum pernah mendengar terkenal bahwa Liu itu sebelumnya. Kita bisa saja mendapatkan informasi tentang Savage Beast itu, tapi si Tuan Liu, aku belum pernah mendengarnya, kata si penasehat. Di sana si raja berkata, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama, Tuan Liu. Aku pikir kau tidak akan datang ke sini, tapi kau malah datang hari ini. Ya maaf, aku agak sibuk kemarin, kata si Tuan Liu. Aku bahkan sudah menawarkan pengobatan pada Anda kemarin. Memangnya siapa yang sakit? Bawa dia padaku, kata si Tuan Liu. Aku tidak sakit. Sambil melihat si pangeran, rupanya Sang Xuan berpikir kalau si pangeran itu yang sakit. Namun di sana si pangeran berkata, kau tahu Tuan Liu, aku Fei Xuan, pangeran kedua dari kerajaan Kung Qian. Aku datang untuk melamar Putri Moyu karena kau sudah dipilih oleh Yang Mulia. Putri, apa kau berani berduel denganku? Lalu di sana Zhang Xuan pun hanya mengulang, aku kan datang untuk merawat orang yang sakit. Kenapa tiba-tiba aku harus melawannya? Berduel orang ini, siapa orang ini? Lalu dia pun berpikir, apa mau Tianshu ingin merawat orang ini? Dia terus berbicara omong kosong tentang dia pasien ya. Jadi begitu ya, jika benar dia sakit jiwa, ini harusnya lebih sulit daripada mengobati sakit fisik. Aku rasa aku bisa melihat spiritual lagi dari Yang Mulia. Yang Mulia, dia sakit parah. Lalu dia pun, apa maksudmu? Beraninya kau? Sudah aku bilang kami tidak sakit. Hentikan omong kosongmu. Lalu apa kau juga sakit? Kepada si penasihat, Yang Mulia, apa yang dia bicarakan? Meskipun kami bukan orang dari putra sulung, tapi dia itu orang penting kerajaan kami. Dia berhak atas kekuasaannya sendiri. Sekarang dia dihina oleh orangmu. Apa ini semacam provokasi terhadap Kung Qian? Sabar, kata si raja. Jangan marah begitu besar urusanmu. Ayolah, jangan marah. Tuan Liu diundang untuk merawat orang dan dia mengenal kalian. Jadi dia melakukan kesalahan sengaja. Tolong maafkan aku, Tuan Liu. Mereka itu bukan pasien, mereka itu utusan kerajaan. Oh, jadi begitu ya. Sambil melihat si pangeran, karena dia bukan pasien, kenapa dia bicara omong kosong? Sepertinya kerajaan Kung Qian hanyalah kerajaan biasa. Bahkan orang gila seperti pun bisa menjadi pangeran. Ayolah, kenapa kau terus menetapku seperti itu? Kata si pangeran, memangnya aku seorang pangeran dan dikagumi oleh hampir semua, membutuhkan belas kasihanmu. Jangan melihatku seperti kau melihat psikopat atau yang lainnya. Namun di sana omongan mereka terhentikan oleh tawa seseorang. Hehehe, pantas saja orang ini bisa membuat aku marah pandai. Orang ini kesal sekali. Hanya dengan membuat 2 kalimat Pangeran Faction akan menjadi marah. Ini sangat menarik. Kau berani menerima tantanganku atau tidak? Kau tidak, bilang saja, jangan buat alasan, kata si pangeran. Tantangan, sebenarnya alasannya kenapa kita harus berkelahi, kata Zhang Xuan. Aku di sini untuk merawat orang sakit dan mendapatkan batu spiritual, bukan untuk menculik orang yang kau lamar. Kenapa aku harus menerima tantanganmu? Baiklah, Edward, seperti apa yang ingin kau lakukan? Itu sederhana. Putri Moyu bilang bahwa dia akan menerima lamarannya jika mengalahkan Elang. Orang itu dapat mengalahkan Miss Planetnya. Jika dia bisa melakukan itu, maka yang kalah bersedia melakukan apa saja. Bagaimana? Aku dipermalukan oleh Elang Viredesen itu. Aku jadi kesal. Tentu saja aku harus mempersulitmu juga, Putri Moyu. Akulah yang menetapkan aturannya. Aku penasaran bagaimana tanggapan Mo Tianshu nanti jika dia gagal. Di sana Zhang Xuan pun ingat dengan elang itu. Itu adalah elang yang dijinakan oleh Zhang Xuan ketika mencari pavilion racunnya. Kalau tidak salah elang itu kan. Baiklah, jadi dia mungkin punya batu spiritual juga. Baiklah, mengalahkan monster itu bukan hal yang sulit, tapi karena kau ingin menantangku, aku harus menambahkan pertaruhannya. Pertaruhan? Apa yang kau taruhkan? Pecundang ini tidak tahu apa yang dia bicarakan. Bukankah Putri Moyu itu lebih dari segalanya? Kenapa juga dia ingin bertaruh denganku? Ya, batu spiritual itu penting bagi kultivator. Bagaimana jika berikan aku beri batu spiritual jika aku bisa mengalahkan bis ini, kata Zhang Xuan.
Batu spiritual sangat berharga. Meskipun aku seorang pangeran, aku hanya punya satu batu secara khusus diberikan padaku. Ayahku membantuku untuk mencapaiku Grandmaster, tetapi basis kultivasiku tidak memadai saat ini, jadi aku tidak bisa menggunakannya. Di sana Zhang Xuan masih memanasi-manasinya. Kenapa kau tidak berani? Sudahlah, aku juga tidak tertarik berurusan dengan Savage Beast. Wah, sambil menguap. Yang mulia, jangan lakukan itu, kata si penasihat. Namun si pangeran berkata, batu spiritual sangat langka bahkan di kerajaan. Ayah, tapi dia langsung melihat ke arah si penasihat. Anda sebagai seorang pangeran hanya bisa memenuhi syarat untuk memiliki satu batu dan menjadikan sebagai taruhan. Itu terlalu beresiko, yang mulia. Ini akan baik-baik saja, santai-santai. Lagi pula, melihat elang itu, kekuatannya sangat hebat. Dia pasti akan kalah. Biasanya satu orang di half stage Grandmaster sulit dikalahkan oleh 4 atau 5 orang di puncak connection stage. Apalagi orang seperti dia, bukan? Dia pasti langsung terbunuh dalam pertempuran melawan elang itu. Putri Moyu, kuharap kau tidak akan meminta Savage bersikap lunak padanya. Jika tidak, aku tidak akan memenuhi apa yang dia katakan sebelumnya. Tuan Liu, pikirkan lagi hal ini, kata si Putri Moyu. Jika aku biarkan elang Fairy Senden Half Stage Grandmaster bertarung dengan orang, maka tidak bisa melawannya karena dia hanyalah di awal connection stage, kata si Moyu. Ayah ingin aku berteman dengannya, tetapi di sana si pangeran berkata, kau dengan mudah membiarkanku berhadapan dengan orang Fairy Senden, tetapi kau langsung ragu-ragu saat giliran orang ini. Apa maksudnya itu? Aku sudah menerima tantanganmu. Jika kau menyerah sekarang, maka kau akan kalah. Selain itu, kau tidak ingin bertemu Tuan Liu yang dikatakan bahkan sebelum dikalahkan sebelum memulai, bukan? Di sana Tuan Liu berkata, terima kasih telah mengingatkanku. Selain itu, berhadapan dengan Savage Beast Half Stage Grandmaster itu adalah keinginanku. Aku akan melawan elang itu, tetapi sebelum itu aku perlu syarat. Bagaimana kemenanganku ini ditentukan? Lawanlah sampai dia tidak berani melawan, kata si pangeran. Oke, baiklah kalau begitu. Akhirnya Tuan Liu atau Zhang Xuan pun maju ke arah elang itu. Majulah, biarkan aku mengalahkanmu sampai kau tidak berani melawan. Kau akan mati, elang sialan. Namun di sana elang itu pun langsung berkata, iya. Dia mengibaskan sayapnya. Aku tidak tahu dia memprovokasi bis itu dengan mudah. Lalu elang itu pun yang marah langsung melaju ke arah Zhang Xuan. Apa aku harus mengalahkannya lagi ya? Aku gaplok lagi, bagaimana? Namun semua itu sia-sia karena kejadian berikutnya membuat semua orang menjadi kaget. Apa dia mengenaliku, bauku ya? Apa itu? Seperti itu. Rupanya elang-elang itu hanya bermanja-manja saja pada si Tuan Liu, karena mungkin dia tahu kalau Tuan Liu itu adalah Zhang Xuan yang sedang menyamar. Apa itu karena dia sudah mencapai hashtag Grandmaster, jadi tidak masalah jika dia tidak bicara. Beginilah yang terjadi, kata Zhang Xuan. Lalu Zhang Xuan berkata, berani melawanku? Kurasa aku sudah menang. Si pangeran berkata, kau apa-apaan ini? Apa kalian berdua berakting? Ini curang. Kau pasti sudah mengenal Putri Moyu dan elang ini sebelumnya, jadi dia tidak berani melawanmu, dasar curang. Hah? Apa elang Fairy Senden mengenal Tuan Liu? Kata si Moyu. Itu tidak mungkin, itu pasti pertama kalinya. Si Moyu pun berpikir karena si Moyu tidak tahu kalau Zhang Xuan adalah si Tuan Liu. Ini tidak mungkin. Dia bukan hanya pembicara yang sangat menjengkelkan, tapi juga dokter berbakat. Sekarang dia jadi di Beast Tamer juga. Apa-apaan orang ini? Kenapa aku tidak pernah memikirkan hal ini? Aku terlalu percaya dengan pesan dari Pavilion Gurta Pelajar saat ayahku melihat Tuan Liu. Dia tidak mirip sedikit pun dengan pria itu, jadi aku tidak terlalu curiga. Tapi aku mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Orang itu juga ahli dalam pengobatan. Dia menunjukkan skill medisnya, kota Red Lotus, dan yang lain-lain. Pantas saja dua orang super jenis muncul di kota Tianus. Ternyata mereka itu orang yang sama. Sepertinya si Putri Moyu sudah mengetahui ya kalau si Zhang Xuan dan Tuan Liu itu adalah orang yang sama. Lalu Zhang Xuan berkata, sudah pergilah elang. Kaulah yang membuat taruhan, aku tidak memaksamu. Kau ingat, sekarang kau sudah kalah. Namun si pangeran itu kau bagaimana bisa menyebut seorang pangeran itu miskin dan pecundang? Aku tidak akan menyangka kekalahanku, kata si pangeran. Meskipun kau menang kali ini, kau berani bertaruh denganku, lagi pula taruhannya masih merupakan batu spiritual. Lalu, aku ingin bertaruh hal lain. Apa yang ingin kau lakukan saat ini? Kata Zhang Xuan. Sederhana, aku tidak peduli jika kau tidak mengaku curang, tetapi apa kau akan melawanku dengan adil kali ini? Kontes yang adil ya, kata Zhang Xuan.
Apa kau memiliki batu spiritual lainnya? Jika kau tidak punya, maka lupakan saja. Aku punya batu spiritual yang ada di tanganku. Kalau begitu, lupakan saja. Aku ada urusan yang harus dikerjakan, tapi aku punya sesuatu yang lebih baik. Yang mulia, kata si penasihat. Si penasihat berkata, herbal ini sangat membantu kultivasi savage beast. Jika putri tidak mau menikah denganmu, itu akan menjadi bencana setelah kerajaan Tianmu mendapatkannya. Jika aku tidak bisa membalas di hari ini, bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang di masa depan, kata si pangeran. Selain itu, jika bangsaku mengetahui apa yang terjadi, bahwa aku dipermalukan, apa yang akan terjadi pada mereka? Bagaimana jika kita bertarung atau tidak? Apa itu? Ini rumput spiritual beast yang berusia ratusan tahun dan lebih berharga daripada batu spiritual. Aku bertaruh ini untuk sekarang. Apa kau menerima tantanganku? Rumput spiritual beast, kata Zhang Xuan. Meskipun berharga, tapi itu tidak ada gunanya untukku. Aku hanya ingin batunya. Jika tidak ada batu spiritual, aku tidak akan melakukannya. Selain itu, aku hanya bisa bekerja pada savage beast. Meskipun ada banyak energi spiritual di dalamnya, aku tidak dapat menyerapnya. Dan meskipun aku menang, itu akan sia-sia. Yang mulia, bukankah rumput spiritual itu bernilai 2 batu spiritual di negaramu? Iya, benar-benar itu sangat langka. Kau dengar sendiri kan, rumput spiritual ini bernilai 2 batu spiritual. Jika aku kalah, kau dapat mengambil ini dan mendapatkan 2 batu dari yang mulia. Lalu Zhang Xuan yang berpikir itu bukan ide yang buruk, tolong. Kulihat, baiklah, aku punya kebenaran. Harganya dengan 2 batu spiritual. Itu bagus. Aku khawatir karena kekurangan keuangan batu spiritual dan orang ini menawarkan lebih banyak untukku. Tuan itu ada Grandmaster dan guru terpelajar bintang 2. Di sana si Moyo hanya tersenyum. Yuk, Moyo, apa Tuan Yu akan baik-baik saja? Jangan khawatir, kata si Moyo. Lihat saja. Kalau begitu, mari kita mulai, kata si pangeran sambil bersiap-siap. Waktuku terbatas, jadi tidak usah pindah ke tempat lain. Lakukan di sini saja. Si pangeran yang mendengar itu langsung, baiklah, kau terlalu banyak bacot. Kaulah yang meminta ini. Bersiap. Dia mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Apa yang harus kulakukan untuk memberinya pelajaran tanpa memperlihatkan kekuatanku yang sebenarnya? Bagaimana ya caranya? Akhirnya si pangeran itu pun menerjang. Iya, namun tiba-tiba saja ada elang itu muncul. Apa-apaan itu? Lalu dia diinjak oleh si elang itu, kecrak. Di sana Zhang Xuan marah. Hei, apa yang kau lakukan, Pangeran Factions, dan aku sedang berduel. Kenapa kau ikut campur? Dasar elang bodoh. Jika kau ingin melawannya, kau harus menunggu sampai aku selesai. Tidak bisakah kau melihat aku ingin mendapatkan lebih banyak batu spiritual? Apa kau ini mau aku masak? Dasar bisnaka, bistai. Perhatikan ini, lain kali jangan ceroboh. Cari tahu apa yang kau inginkan sebelum kau melakukan sesuatu. Di sana, si pangeran hanya bisa menangis. Aku pangeran, gak ada harganya banget di kerajaan ini, anjir. Jika aku memberi pelajaran pada savage beast ini, bisakah aku melepaskan dariku dulu? Jika terus berdiri di atasku, kurasa aku akan mati. Yang mulia, kata si penasihat, jangan kelewatan, lepaskan yang mulia. Dia pun mencoba mencalang Zhang Xuan. Namun utusanmu, apa yang kau lakukan? Shadow Guard kerajaan muncul, ting, dan menolong Zhang Xuan. Aku tidak peduli dengan istana Tianmu sebelumnya karena aku ada di puncak Grandmaster. Meskipun begitu, bahaya, aku pasti bisa melarikan diri dengan mudah. Tapi saat ini yang mulia, di istana tampaknya tenang. Tak khawatir banyak master tersembunyi seperti penjaga itu. Namun di sana si elang itu pun akhirnya melepaskan si pangeran. Elang Versinden, berhentilah dan kembalilah sekarang juga. Aku hanya ingin menyelamatkan pangeran. Yang mulia, mohon maafkan aku. Kenapa kau mengganggu orang berduel? Yang mulia, apa kau baik-baik saja? Gangguan, kita setuju untuk bertarung secara adil, tapi kau biarkan savage beast itu menyerangku. Sebenarnya aku juga tidak ingin diganggu, maafkan aku ya, kata Zhang Xuan dengan polosnya meminta maaf. Aku akan mintanya untuk keluar dan kita akan melakukan pertarungan adil lagi kali. Aku janji akan melakukannya. Itu bukan lagi tentang hal itu. Aku sudah terluka parah dan aku tidak ingin melawanmu kali ini. Yang mulia terluka parah, duel dibatalkan. Ayolah, itu hanya luka kecil, kata Zhang Xuan sambil mendekat. Kau mau apa? Jangan khawatir, aku hanya ingin melihat lukanya. Aku akan membuatnya sembuh. Jangan khawatir tuan-tuan, dia itu ketua medis, kau tahu. Jadi tidak mungkin. Serikat baru pengobatan, ketua medis, aku pernah mendengar tentang itu. Sambil melihat si pangeran, aku belum pernah mendengar tentang ketua baru serikat medis sebelumnya, kata si. Ya, itu mah adalah Grandmaster medis yang sempurna memecahkan 19 masalah dinding dilema berturut-turut, dan dia berurusan dengan banyak penyakit serius, dan lukamu tidak ada artinya. Itu hanya luka kecil, jangan khawatir, kata Zhang Xuan. Ya, jangan khawatir karena Tuan Liu sudah berkata demikian. Pasti tidak butuh waktu lama untuk menyembuhkan penyakit ini.
Baiklah kalau begitu, kata si penasihat. Meskipun luka yang mulia relatif serius dan tidak mematikan, aku akan menunggu dan melihat bagaimana Tuan Liu merawatnya. Namun dia digaplok pak, membuatnya pingsan. Namun brengsek, apa yang kau lakukan? Kau itu sebut dirimu dokter. Apa maksudmu ini, Raja? Hei, ayo sabar-sabar, bukan itu. Ini adalah metode penyembuhannya, kata si Moyu. Tolong jangan panik, teruskanlah memperhatikan. Di sana Zhang Xuan mengeluarkan jarum-jarumnya. Kecerak, 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 kecerak. Akhirnya jarumnya pun ditusukkan. Tuan Liu, apa yang kau lakukan? Cepat lawan aku. Bagaimana aku bisa melawan trik? Tiba-tiba saja si pangeran itu pun berdiri. Yang mulia, lukamu sudah sembuh. Luka serius seperti itu sembuh dalam sekejap? Ya, itu hanya luka kecil, kata Zhang Xuan. Karena itu sudah sembuh, bisakah kita mulai duelnya? Meskipun aku membenci orang ini, dia bisa menyembuhkan lukaku dengan skill yang bagus dengan medisnya. Dengan kekuatan seperti ini, kultivasinya pasti tidak lebih rendah dariku. Sebaiknya aku tidak menyinggung perasaannya. Tuan Liu, skill medismu itu sangat hebat. Aku gagal mengenali orang hebat sepertimu. Tolong maafkan aku atas apa yang kulakukan. Aku begitu sembrono hingga menantangmu. Jadi mari kita berhenti di sini. Namun mustahil. Bagaimana tentang dua batu spiritualnya? Bisakah aku mendapatkannya jika aku tidak berduel denganmu? Bagaimana aku harus merampasnya darimu? Hei, ayolah, aku tidak tahu apakah Anda ketua serikat pengobatan atau sangat hebat. Jika aku mengetahuinya, tidak akan menantangmu. Jika aku tahu, aku akan menyerah begitu saja. Kau menyerah, baiklah. Baiknya dirimu, lalu aku akan mengambil rumput itu, bukan? Aku berkata begitu, bersikap sopan. Aku tidak ingin mengaku kalah. Kau tahu, aku serikat pengobatan dan Grandmaster medis. Dan apa kau tidak punya malu sama sekali? Akan ku terima herbalnya, yang mulia. Kau sangat murah hati, benar-benar sangat murah hati. Aku merasa malu padamu. Di sana si yang mulia pun hanya merasa, ya, udah kehilangan batu, sekarang kehilangan herbal. Merasa malu, ya, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Kata si yang mulia, ayolah, bagaimana dengan ini? Seperti yang aku janjikan padamu, ya. Aku akan memperlakukanmu dan memberikanmu treatment secara gratis. Saat aku menyembahkanmu, aku melihat bahwa kimu terpendam dan napasmu tidak lancar. Kau terlihat sehat, tapi sebenarnya kau sedikit lemah. Jika aku benar, apakah kau kesulitan mengalami dan bangun di pagi hari dan tertidur di malam hari? Lalu pangeran berkata, iya benar, bagaimana kau? Omongannya dicela oleh Zhang Xuan. Apa kau bertanya-tanya bagaimana aku tahu? Aku ini seorang tabib, aku bisa memeriksa tubuhmu saat aku menyembuhkanmu, jadi aku tahu itu dengan sangat baik. Kau telah mencapai puncak koneksi stage pada usia yang begitu muda. Untuk meningkatkan kekuatanmu, kau telah menggunakan beberapa metode promosi khusus, bukan? Tapi itu meninggalkan bahaya tersembunyi, kata Zhang Xuan. Aku akan memberikan resep nanti, minum obat sesuai resep, dan kau akan baik-baik saja. Dalam waktu sebulan maka akan mencapai half step Grandmaster. Terima kasih Tuan Liu. Jika kau dapat menyembuhkanku dan membuatku mencapai Grandmaster, aku akan memberikan semua yang kau inginkan, apalagi batu spiritual atau rumput itu. Itu hal yang mudah bagiku. Baiklah yang mulia, tolong bawa pasien. Aku ingin melihat ke sini apa yang bisa dilakukan. Pasien ya Tuan Liu, pasien ini dalam kondisi khusus, kita harus menemuinya. Baiklah, tunjukkan jalannya, silahkan masuk dan istirahat terlebih dahulu, kata si raja pada pangeran dan yang lainnya. Zhang Xuan, kau berbohong pada semua orang. Sementara itu si Putri Moyu yang sudah tahu bahwa itu adalah Zhang Xuan. Putri Moyu, kau pasti salah mengira aku sebagai orang lain. Aku ini Liu Cheng. Tidak apa-apa, kau tidak tahu mengakuinya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, karena kau tidak ingin mengatakan sebenarnya siapa kau. Maka lupakan saja. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Apa ini karena sialan itu? Lebih baik aku tampil lebih sedikit di depan kenalan agar tidak mudah dikenali. Putri Moyu adalah percobaan dari pavilion guru terpelajar. Tolong jangan beritahu orang lain, oke? Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa pun, kata Putri Moyu. Karena kau sudah mengakuinya, aku akan mengatakan sebenarnya. Datang padaku besok siang, aku akan mengajakmu menonton sesuatu yang menyenangkan, kata Zhang Xuan. Ya, seperti yang kita duga ya, sesuatu yang menyenangkan itu mungkin adalah duel antara si Zoyu, si Zoya, dan si Musuke. Aku sangat ingin melihat bagaimana reaksi saat dia melihat dua muridnya berjuang untuk reputasinya. Mereka tidak tahu kalau dua gurunya adalah sama, walaupun mukanya berbeda, kata si Putri Moyu. Kau harus membuatku kesal sekarang. Aku harus melihat betapa frustasinya dirimu besok.
Akhirnya mereka pun sampai. Terlihat ruangan ini tidak terlihat disegel. Apa sesuatu ada di dalam? Apa itu? Ya Tuan Liu, ada yang ingin kau perlakukan sebagai manusia tapi savage beast yang cakap di kerajaan kita. Tidak ada Grandmaster yang kuat di kerajaan Tiannu, dan bis ini kita dapat mempertahankan dominasi yang didambakan oleh kerajaan lain karena bis ini.